Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Untuk kali ini gue bakal ceritain ringkasan dari light novel seri Gensoki volume 8 yang berjudul Beyond Memories atau Melampaui Kenangan. Volume ini intinya menceritakan mengenai perkembangan hubungan Ryo dengan Liselot serta keputusan yang akan diambil dari dilema yang dialami oleh Miharu. Pendahuluan, Melampaui Kenangan. Pada suatu pagi di desa Spirit, Miharu terbangun dengan meneriakkan kata Harukun sembari merentangkan tangannya seakan-akan berusaha memeluk seseorang. Miharu menyadari bahwa dirinya baru saja mengalami mimpi buruk. Walau begitu, sayangnya Miharu tidak bisa mengingat mimpi tersebut. Padahal Miharu sendiri yakin bahwa mimpi tersebut adalah mimpi yang sangat penting. Miharu terus mencoba mengingat mimpi tersebut dengan frustasi. Hingga akhirnya Miharu sedikit teringat dengan gambaran Ryo yang membawa pedang di mimpi tersebut. Namun entah mengapa Miharu malah mengucap Harukun sekali lagi. Hal tersebut kini membuat Miharu kembali teringat masa lalunya dengan Haruto dulu. Tepat setelah berpisah dengannya, Miharu masih mengingat dan juga memegang janjinya dengan Haruto. Miharu selalu bertanya-tanya apakah Haruto masih mengingat janjinya ketika mereka bertemu saat dewasa nanti. Namun belum sempat bertemu, kini Miharu harus bertemu dengan Haruto lain. Haruto dan Haruto. Walaupun hanya namanya yang sama, namun Miharu merasakan perasaan yang sama seperti bersama dengan Harukun dulu. Sebagai contoh, Miharu tidak pernah bisa merasa nyaman ketika Takahisa berada di dekatnya. Padahal Miharu sudah mengenal Takahisa cukup lama. Dan hal tersebut berbanding terbalik dengan Haruto. Walau baru bertemu 1 hari setelah diteleportasi, namun Miharu merasa nyaman ketika berada di dekatnya. Alasannya sendiri karena Miharu merasakan sosok Harukun pada sosok Haruto. Dan alasan tersebut mulai menjadi kuat ketika mendengar cerita mengenai Haruto yang menggumamkan nama Michan ketika dia pingsan. Dan karena hal itu dirinya semakin yakin bahwa Haruto adalah Harukun. Chapter 1, Penebusan Dosa. Di pinggiran Amande, tepat di tempat Ryo bertarung dengan Lucius, kini Ryo harus menghadapi masalah baru, yaitu Flora. Flora terus mempertanyakan apakah Haruto adalah Ryo yang dikenalnya. Dirinya sempat mengangguk, namun setelahnya Ryo berkata bahwa dirinya pernah dipanggil dengan nama Ryo, sedangkan kini namanya adalah Haruto. Sehingga dirinya meminta Flora untuk melupakan semua itu. Dan ketika mendengar hal tersebut, Flora malah menolak sembari menempel di dada Ryo. Ketika Ryo bertanya mengapa, Flora pun menjawab bahwa dirinya ingin meminta maaf dan juga berterima kasih. Ketika Ryo bertanya untuk apa, Flora menjawab untuk segala yang terjadi di akademi. Namun Ryo malah berkata bahwa apabila Flora ingin meminta maaf atas insiden penculikan, maka Ryo tidak memerlukan permintaan maaf tersebut. Ryo sengaja berkata demikian untuk menjauh dari Flora perlahan-lahan. Mendengar hal tersebut, Flora pun bertanya apakah dirinya hanyalah seorang pengganggu. Ryo pun menyangkal. Walau begitu, Ryo berkata apabila Flora masih ingin berterima kasih, maka cukup dengan melupakan nama Ryo. Ketika mendengar hal tersebut, Flora pun hanya bisa menangis sembari terus meminta maaf. Chapter 2, Kembali. Sementara itu, kini orang-orang di kota termasuk Liselot sedang memandang wyvern yang tiba-tiba terbang di atas kota. Tidak lama kemudian, tiba-tiba naga tersebut menyemburkan api hitamnya ke arah kota. Namun anehnya, api tersebut tidak mengenai kota dan bahkan terdorong mundur oleh suatu cahaya. Dan karena hal itu, wyvern tersebut mundur dari langit Amande. Begitu kondisi tenang, Liselot pun berterima kasih sekaligus kembali meminta bantuan kepada Celia untuk menyembuhkan orang yang terluka. Sementara Celia menyembuhkan yang terluka, Liselot pun memberitahu bahwa Flora telah diculik dan kini Ryo mengejarnya sendirian. Mendengar hal tersebut, Rohana yang waktu itu menyerahkan Flora kepada si penculik pun kini hanya bisa terduduk lemas. Di sudut pandang lain, kini Ryo sedang berlari di atap sembari menggendong Flora menuju mansion Liselot. Begitu sampai, Ryo, Celia, dan Aisyah pun saling bertukar sambutan dengan hangat. Ketika melihat hal tersebut, Flora pun menyadari perbedaan perlakuan Ryo antara dirinya dan juga Celia. Dan hal tersebut tentunya membuat Flora sedih. Setelahnya, Ryo pun melaporkan berbagai hal yang baru saja terjadi. Mulai dari pertarungannya dengan penculik Flora, yaitu Lucius, hingga fakta bahwa dirinya lah yang memukul mundur wyvern tadi. Ketika Ryo berkata bahwa dirinya memiliki urusan dengan Lucius akibat suatu hal di masa lalu, Celia sempat terkejut karena dirinya sama sekali tidak mengetahui hal tersebut.
Singkat cerita, Rio pun masuk ke dalam mansion untuk membawa Flora. Dan tidak lama kemudian, Rio izin pamit untuk kembali ke tempatnya bertarung untuk mencari jejak Lucius dan juga Reis. Begitu sampai di sana, Rio sama sekali tidak menemukan jejak Lucius dan juga Reis. Dirinya tidak menemukan satupun jejak kaki ataupun darah yang seharusnya menetes dari luka Lucius. Rio menduga bahwa Reis adalah sesama pengguna spirit art seperti dirinya. Alasannya sendiri karena, pertama, Reis tidak mengucapkan mantra saat menggunakan sihir, dan kedua adalah mengenai kemungkinan Reis kabur dengan cara terbang. Namun karena tidak ada satupun darah Lucius yang tercecer, maka Rio berasumsi bahwa Reis menggunakan sihir teleportasi. Di tengah investigasinya, tiba-tiba Rio didatangi oleh Arya yang sedang mencari informasi mengenai Wyvern tadi. Rio pun menjelaskan berbagai hal yang terjadi sebelumnya kepada Arya. Dan karena masih tetap tidak menemukan sesuatu, akhirnya Rio dan Arya pun pulang ke mansion. Begitu sampai di mansion, Rio pun diminta untuk ikut ke dalam diskusi bersama Liselot dan Hujunot. Chapter 3. Sebuah diskusi dan sebuah permintaan. Setelah berbagai kekacauan yang terjadi sebelumnya, Rio, Celia, dan Aisyah pun diberikan sebuah ruangan mewah di mansion Liselot. Ketika mereka bertiga berdiskusi, Rio berkata bahwa Flora mengetahui identitasnya. Walau begitu, dirinya mengatakan berbagai hal dengan samar agar Flora kebingungan. Dan setidaknya, Rio yakin bahwa Flora bukanlah tipe yang akan menyebarkan hal tersebut kepada orang lain. Sehingga mereka semua tidak perlu merasa khawatir untuk saat ini. Setelahnya, Rio juga berkata bahwa dirinya telah mengetahui nama hero Kerajaan Galak. Dan begitu dirinya telah mendapat informasi yang cukup, Rio akan meninggalkan Aisyah dan Celia selama 2 atau 3 minggu untuk menjemput Miharu. Selesai membahas rencana, Celia sempat bertanya mengenai hubungan Rio dengan Lucius. Walau Celia merasa tidak enak, namun Rio pun memberitahu segalanya, karena memang dari dulu Rio ingin menceritakannya. Selesai bercerita, Rio berkata bahwa dirinya kini tidak lagi membenci Lucius, namun dirinya memang masih belum bisa memaafkan Lucius. Malam harinya, Rio pun diundang untuk berdiskusi dengan Liselot, Hujunot, Flora, Hiroaki, dan Rohana. Seperti biasa, waktu itu Flora masih saja terkejut ketika melihat Rio, dan Hiroaki pun masih saja iri kepada Rio. Bahkan waktu itu Hiroaki sempat menyindir Rio sebagai hero yang baru saja lahir. Karena kelakuan Hiroaki yang menyebalkan, Arya pun sampai-sampai meminta maaf melalui surat yang kira-kira isinya gini. Di sisi lain, kini Liselot melihat Hiroaki dengan muak karena berhasil menambah beban Liselot dengan cepat. Bahkan waktu itu Liselot berpikiran untuk mengusir Hiroaki dari ruangan. Dan karena terlalu banyak waktu yang terbuang akibat Hiroaki, akhirnya Liselot pun langsung membuka diskusi. Pertama, Liselot membahas mengenai masa lalu dari Lucius. Dulunya Lucius adalah seorang bangsawan tingkat rendah dari keluarga yang telah runtuh, yaitu keluarga Orguel. Lucius sendiri dulunya merupakan salah satu dari 2 kandidat calon Raja Pedang selain Alfred. Namun, sayangnya keluarga Lucius harus runtuh terlebih dahulu sebelum Lucius terpilih. Padahal Lucius sendiri waktu itu merupakan satu-satunya harapan keluarga Orguel untuk menaikkan status keluarganya. Menurut Hujunot, biasanya keluarga bangsawan yang runtuh akan hilang dari peredaran atau bahkan melakukan bunuh diri massal. Dan saat ini, Hujunot curiga bahwa Lucius memiliki dendam terhadap kerajaan Beltram. Selain itu, Rio juga ikut menjelaskan bahwa seringkali Lucius bertindak tanpa alasan yang logis. Karena seperti yang dirinya tahu, Lucius selalu memprioritaskan kesenangannya walau sedang menjalankan misi. Beralih dari Lucius, kini mereka pun membahas Reis. Dan apa yang mereka tahu, Reis adalah diplomat dari Kekaisaran Proxia yang selalu berkomunikasi secara pribadi dengan keluarga Arbor. Namun karena masih belum jelas, maka mereka pun setuju untuk memprioritaskan pengejaran Lucius. Keesokan harinya, Rio kembali diajak berdiskusi oleh Liselot. Namun agar tidak menyusahkan seperti kemarin, maka Hiroaki pun ditinggal bersama Rohana. Waktu itu Liselot berkata bahwa dirinya ingin mendiskusikan rencana dan juga hadiah yang diinginkan oleh Rio. Rio pun pertama-tama berkata bahwa dirinya akan pergi ke Galtuk karena suatu urusan. Rio berkata demikian karena dirinya ingin menyusup ke Kastil Galak untuk memastikan keberadaan Satsuki. Setelahnya, Rio pun mengatakan keinginannya, yaitu dirinya ingin diikut-sertakan dalam perjamuan dalam rangka perkenalan hero kelak. Rio tidak bisa mengatakan alasannya, namun dirinya berjanji akan memberitahu Liselot bila waktunya tepat. Selain hadiah dari Liselot, Rio meminta hadiah dari pihak Hujunot untuk ditahan terlebih dahulu.
2 hari kemudian, trio Celia pergi dari Amande. Waktu itu mereka diantarkan oleh Liselot, Flora, Hujunot, Hiroaki, Roana, dan keempat maid Liselot. Arya sempat merasa bahwa wajah Celia yang waktu itu bernama Cecilia cukup familiar untuk suatu alasan. Chapter 4. Bayanganmu. Setelah mereka bertiga meninggalkan Amande, mereka pun dengan cepat terbang ke arah kota Galtuk. Dan seperti biasa, Rio pun mengeluarkan rumah batu miliknya di pinggiran kota. Walau belum lama tinggal di rumah batu, namun entah mengapa waktu itu Celia merasa sangat merindukan rumah tersebut. Keesokan harinya Rio pun pamit untuk pergi selama 2 minggu. Namun begitu Rio akan pergi, tiba-tiba Aisyah memeluk Rio sembari berkata, "Tidak peduli seberapa jauh kita akan berpisah atau kemana Haruto menuju, aku akan selalu bersamamu. Jadi jangan takut, jangan goyah, dan terus ikuti jalan yang engkau pilih." Seperti biasa, Aisyah akan tiba-tiba banyak berbicara ketika Rio sedang ragu ataupun sedih. Dan seperti yang kita tahu, kali ini Rio merasakan penyesalan akibat gagal membunuh Lucius. Begitu melepas pelukannya akibat omelan Celia, kini giliran Celia untuk mengucapkan perpisahan. Karena dorongan Aisyah, waktu itu Celia pun sama-sama memberi pelukan perpisahan kepada Rio. Begitu menjauh dari rumah batu, Rio pun menggunakan permata teleportasi ke desa Ras Spirit. Dan seperti biasa, orang pertama yang menyambutnya pun adalah Latifah. Awalnya Rio tersenyum ketika melihat Latifah, namun wajahnya langsung berubah ketika melihat Miharu. Waktu itu Rio langsung memalingkan matanya dari Miharu, karena entah mengapa dadanya terasa sesak. Di sisi lain, selama perjalanan menuju balai desa, Miharu selalu memandangi Rio seperti orang linglung. Hal tersebut terjadi karena dirinya masih cukup mengingat perasaan yang ada di mimpinya beberapa waktu lalu. Bahkan, ketika berjalan di belakang Rio, Miharu sempat bergumam, "Apakah itu kau, Haru-kun?" Begitu di balai desa, Rio pun bercerita mengenai keberadaan Hiro yang merupakan teman Miharu, Aki, dan Masato. Selain itu, Rio juga mengatakan mengenai berbagai hal yang telah terjadi, hingga rencananya untuk bertemu Sasuke pada perjamuan yang akan dilaksanakan 1,5 bulan dari sekarang. Tidak lupa, Rio pun menjelaskan berbagai hal mengenai Sasuke dan statusnya sebagai hero kepada Miharu, Aki, dan Masato. Bila mereka ingin bertemu dengan Sasuke dengan berkata bahwa mereka adalah temannya dari dunia lain, Rio khawatir mereka bertiga akan dijadikan sandera demi menahan Sasuke di Galar. Setelah menjelaskan, Rio pun menyarankan agar mereka bertiga tidak langsung menemui Sasuke begitu saja. Walau begitu, Rio memberikan mereka kesempatan untuk memikirkan hal tersebut. Singkat cerita, mereka pun pulang ke rumah bersama-sama. Namun karena waktu itu suasana sedang tidak bagus, maka mereka semua terpisah. Mulai dari trio spirit yang memasak, Rio dan Latifah diam di ruang tengah, dan Miharu, Aki, Masato mengurung diri di kamar. Dan karena tidak banyak hal yang bisa dibicarakan dalam kondisi tersebut, lambat laun Latifah pun tertidur di pangkuan Rio, dan Rio pun hanya mengusap-ngusap kepala Latifah. Tidak lama kemudian, Miharu pun datang dan ingin berbicara dengan Rio. Waktu itu Miharu ingin mendengar rencana Rio terlebih dahulu, sebelum dirinya memutuskan keinginannya. Rio pun berkata bahwa dirinya akan datang ke perjamuan sendirian dan sebisa mungkin menjelaskan segala hal pada Sasuke. Sementara itu, mungkin Rio akan mencoba membuat Sasuke bertemu dengan Miharu, Aki, dan Masato secara diam-diam. Selain itu, Rio juga berkata bahwa bertemu Sasuke adalah langkah ideal apabila Miharu ingin pulang ke Jepang bersama-sama. Namun yang jelas waktu itu Miharu merasa sedih dan panik ketika mendengar hal tersebut. Karena bagaimanapun juga apabila Haruto adalah Haru-kun, maka Miharu tidak akan pernah bertemu Haruto lagi di Jepang. Ketika Miharu bertanya apakah Rio tidak berniat pulang ke Jepang, Rio pun menjawab tidak, karena bagaimanapun juga dirinya di Jepang sudah mati. Dan ketika Miharu bertanya apakah Rio masih memiliki penyesalan, Rio hanya menghindari pertanyaan tersebut. Karena ingin memastikan, Miharu pun bertanya, lalu apakah Haruto-san di kehidupan sebelumnya adalah... Belum selesai berkata, tiba-tiba Latifah memanggil Rio dengan keras. Sebenarnya waktu itu Latifah sengaja berteriak, karena semenjak awal dirinya sudah mendengarkan percakapan tersebut. Karena suasana menjadi canggung, Rio pun berkata bahwa dirinya akan pergi berkeliling dulu. Begitu Rio pergi, Miharu pun bertanya kepada Latifah mengenai seberapa banyak yang diketahui Latifah tentang Rio. Walau dirinya mengetahui tentang kehidupan Rio yang sebelumnya, namun Latifah menolak memberitahunya pada Miharu. Ketika Latifah meminta Miharu untuk bertanya secara langsung kepada Rio, Miharu pun berkata bahwa akhir-akhir ini Rio selalu menghindari dirinya. Walau begitu, Latifah pun berkata bahwa dirinya bisa menceritakan kehidupannya ketika di Jepang kepada Miharu.
Dan sebagai gantinya, Miharu harus menjawab satu pertanyaan dari Latifah. Pada awalnya Miharu terkejut ketika mendengar bahwa Latifah juga sama seperti Ryo, namun akhirnya Miharu pun menyetujui kondisi tersebut. Latifah pun mulai menceritakan mengenai siapa dirinya, bagaimana hubungannya dengan Haruto, hingga akhirnya dirinya mati sebelum bisa berbicara dengan Haruto. Selain itu, Latifah juga menjelaskan bahwa Haruto selalu terlihat sedih. Haruto selalu melihat ke langit seakan-akan dirinya melihat sesuatu yang sangat jauh. Seakan-akan, selama itu Haruto sedang mencari seseorang yang telah lama tiada. Seperti seseorang yang sangat penting baginya, kini telah hilang. Dan lebih menyedihkannya lagi, Haruto sendiri sepertinya tahu bahwa orang tersebut tidak akan pernah kembali. Walau begitu, Latifah berkata bahwa dirinya tidak yakin apakah Haruto masih mencari orang itu. Selain itu, Latifah pun menceritakan masa lalunya setelah direinkarnasi hingga akhirnya bertemu kembali dengan Haruto. Begitu selesai menceritakan semuanya, sesuai kesepakatan, Latifah pun bertanya kepada Miharu, "Apakah kau mencintai Oni-chan juga, Miharu?" Tidak langsung menjawab, Miharu pun bercerita bahwa dirinya telah mencintai seseorang semenjak masih kecil. Namun anak laki-laki tersebut harus pindah dan meninggalkan Aki dan Miharu. Walau begitu, sebelum mereka berpisah, anak laki-laki tersebut berjanji akan menikahi Miharu. Dan Miharu pun masih memegang janji tersebut hingga saat ini. Namun, kini Miharu merasa kebingungan. Karena Miharu yang selama ini tidak pernah jatuh cinta kepada orang lain selain anak laki-laki tersebut, kini mulai merasa bahwa Haruto adalah orang yang sama dengan anak laki-laki itu. Dan kebetulan, anak laki-laki yang dicintainya sama-sama bernama Haruto. Setelah mendengar hal tersebut, Latifah pun merasa kasihan kepada Miharu. Hanya karena Miharu harus menjaga perasaan Aki, Miharu harus rela menahan kesedihannya sendirian. Di sisi lain, ternyata waktu itu Aki menguping pembicaraan tersebut. Begitu mendengar bahwa Miharu masih mencintai Haruto Jepang, emosi Aki pun kembali meluap dan menyebabkan dirinya cemberut sepanjang hari. Singkat cerita, mereka pun makan siang bersama dengan suasananya yang cukup canggung. Waktu itu Ryo membicarakan Liselot yang akan membantunya bertemu Satsuki. Dan begitu mengetahui bahwa Liselot adalah orang yang menciptakan Rika Guild, Miharu pun langsung mencurigai Liselot sebagai salah satu reinkarnator sama seperti Ryo. Di malam harinya, Miharu, Aki, dan Masato pun berkumpul untuk berdiskusi mengenai keputusan mereka. Dan akhirnya mereka semua setuju dengan rencana Ryo sebelumnya, walau dengan sedikit perubahan, yaitu nantinya mereka bertiga akan pergi ke Stral. Dan satu-satunya yang akan menemani Ryo dalam perjamuan hanyalah Miharu, sementara Aki dan Masato diam di rumah batu. Beberapa saat kemudian, Miharu pun mengumpulkan semua orang termasuk trio Spirit untuk mendengar keputusan mereka. Waktu itu Ryo sempat mengingatkan Miharu mengenai kemungkinannya akan ditahan oleh pihak kerajaan sebagai alat politik. Dan Miharu pun berkata bahwa dirinya siap menerima konsekuensi. Sehingga akhirnya diputuskan bahwa mereka akan menjalankan rencana tersebut. Mungkin sekian dulu cerita di video kali ini. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di part selanjutnya. Bye!